Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Santi Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Bapak Marjimun dan pengajar praktik Ibu Eltita Sandra Triana akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Hal pertama yang akan saya paparkan adalah kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Maka daripada itu, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam mengembangkan budaya positif tersebut. Ketika guru sudah dapat mengembangkan budaya positif, maka akan mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif seperti memahami dengan benar tentang disiplin positif, nilai-nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, serta kebutuhan dasar manusia. Selain itu, dapat diterapkan dengan memposisikan pendidik pada posisi kontrol, manajer, pembuatan keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, guru harus memahami dan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta dapat melakukannya berdasarkan motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya, bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Tujuan utama disiplin positif adalah murid bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebuah satuan pendidikan dapat menyepakati tentang nilai-nilai universal yang akan dikembangkan atau dicapai pada muridnya. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid di Indonesia adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Maka daripada itu, dengan disiplin positif kita dapat menuntun peserta didik supaya berperilaku mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan kehukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi 1 dan 2 termasuk motivasi eksternal dan motivasi yang ketiga termasuk motivasi internal. Selanjutnya yang ketiga, guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, 5. Penguasaan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka daripada itu, guru harus mengetahui kebutuhan apa yang melatar belakangi perilaku murid tersebut. Selanjutnya yang keempat, guru harus memahami 5 posisi kontrol dan menerapkan posisi kontrol yang paling efektif. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer
manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif bagi diri murid. Selanjutnya yang kelima, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru memiliki peranan untuk dapat membuat keyakinan kelas atau sekolah dengan melibatkan murid dalam hal pembuatannya dan pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya yang keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian terdapat tahapan segitiga restitusi untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. 3 tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Guru mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dan tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru akan membimbing anak untuk dapat menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, hal yang kedua yang akan saya paparkan adalah keterkaitan antar materi. Keterkaitan yang pertama adalah budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya budaya positif yang diciptakan di sekolah, maka akan mewujudkan murid yang memiliki kesadaran diri atau disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai. Hal tersebut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab, dan pendidikan menjadi tempat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Keterkaitan yang kedua adalah budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan sangat baik di sekolah ketika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif di sekolah hendaknya dapat diterapkan oleh seluruh guru yang ada di sekolah. Nah, maka daripada itu, peran guru penggerak sangat dibutuhkan, yaitu mendorong kolaborasi dan menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak bisa membagikan pengetahuan dan keterampilannya kepada guru-guru lain, sampai pada akhirnya melakukan kolaborasi bersama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan yang ketiga adalah budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif merupakan salah satu bentuk untuk mencapai visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid di Indonesia yang mencerminkan perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta menciptakan sekolah menjadi nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Selanjutnya yang ketiga yang akan saya paparkan adalah refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari? Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya sekarang menjadi paham dan memiliki gambaran yang jelas mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti budaya positif tersebut tentunya akan menjadi suatu pengetahuan dan keterampilan yang saat ini telah saya miliki untuk diterapkan di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah
Satu, ketika saya mempelajari materi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ternyata hukuman dan konsekuensi memiliki perbedaan yang signifikan dan memiliki dampak yang berbeda untuk murid. Padahal selama ini saya menganggap hukuman dan konsekuensi relatif sama. Dua, ketika saya mempelajari tentang penghargaan, dalam materi tersebut dibahas bahwa tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, di mana dampak yang dapat ditimbulkan dari penghargaan tersebut adalah penghargaan memiliki pengaruh untuk jangka pendek dan panjang, penghargaan bisa menjadi tidak efektif, penghargaan lebih banyak menimbulkan motivasi ekstrinsik, serta penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul adalah saya menyadari bahwa budaya positif adalah hal yang sangat penting untuk diciptakan di sekolah karena dapat mengembangkan nilai-nilai universal atau budi pekerti serta dapat menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Selanjutnya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, saya sebagai pendidik harus melibatkan semua pihak, baik itu kepala sekolah, murid, ataupun guru-guru yang lainnya. Kemudian, yang awalnya saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau, dalam kesehariannya itu dirasa kurang tepat. Maka daripada itu, ke depannya saya berpikir harus memposisikan diri sebagai manajer, dan ketika sedang menangani suatu permasalahan murid dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif adalah sebelum mempelajari modul ini, saya pernah membuat keyakinan kelas yang melibatkan murid-murid dalam pembuatannya, serta bekerja sama dengan murid dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Penerapan tersebut membantu saya dalam membuat kelas menjadi aman, nyaman, dan efektif. Saya juga melaksanakan segitiga restitusi pada tugas demonstrasi kontekstual. Hal tersebut menjadi pengalaman saya dalam penerapan konsep inti budaya positif dalam menangani masalah pada murid, seperti pada permasalahan murid yang sering terlambat sekolah dan murid yang berperilaku tidak baik seperti berkata kasar kepada temannya. Penerapan tersebut membuat murid memiliki kesadaran sendiri dan menemukan solusinya sendiri sehingga murid pun menjadi senang. Selanjutnya, bagaimana perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tentunya sangat senang karena dengan apa yang saya lakukan bisa membawa dampak yang positif untuk murid dan saya pun senang karena bisa terus belajar menjadi guru yang bisa lebih baik lagi. Sehingga semakin memberikan motivasi saya untuk kedepannya untuk terus melakukan konsep inti budaya positif baik itu di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah guru sudah berusaha untuk membuat dan melaksanakan keyakinan kelas bersama murid. Hal tersebut membawa dampak yang positif untuk murid itu sendiri dan suasana kelas, sehingga bisa selalu diterapkan untuk kedepannya. Serta guru sudah mencoba untuk melaksanakan segitiga restitusi dalam penanganan kasus kepada peserta didik yang hasilnya membawa dampak yang positif. Sementara hal yang harus diperbaiki adalah cara pendekatan guru dalam penerapan budaya positif bisa dapat lebih baik lagi, serta guru harus konsisten dalam memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaannya. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaannya, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum dan pemantau. Untuk
Perasaan pada saat itu saya merasa sedih karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi kepada murid. Namun pada saat itu saya merasa bahwa dengan memposisikan diri pada posisi tersebut, saya dapat membuat murid menjadi taat dan bisa mengembangkan budi pekerti yang baik. Setelah mempelajari modul, posisi yang dipakai adalah manajer. Perasaan saya sekarang adalah lebih bahagia, tidak diliputi rasa bersalah dan tidak sedih karena dapat berperan sebagai pendidik yang lebih baik lagi dalam mengembangkan perilaku murid, serta senang karena murid dapat menggali solusi atas permasalahannya sendiri. Perbedaannya adalah ketika saya memakai posisi kontrol, penghukum, dan pemantau, saya menjadi seseorang guru yang ditakuti dan bisa jadi murid melakukan sesuatu perilaku dipengaruhi ketika adanya saya atau tidak. Namun ketika saya menggunakan posisi manajer, saya menjadi tidak ditakuti oleh murid dan saya mencoba untuk menggali kesadaran peserta didik terhadap sesuatu. Sehingga ketika pelaksanaannya, peserta didik memiliki motivasi diri dalam dirinya dan dalam melakukannya tidak terpengaruh oleh adanya guru. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun dalam pelaksanaannya tidak sempurna. Saya hanya menerapkan satu tahap saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada saat itu saya percaya bahwa ketika murid melakukan suatu perilaku, maka tentu ada tujuan atau alasannya. Maka daripada itu, saya sebagai guru berpikir harus mendengarkan dan mengetahui tujuan atau alasannya, sehingga solusi yang diberikan dapat sesuai. Dalam prakteknya, ketika ada murid yang berperilaku tidak baik, maka saya akan mencoba menggali tentang maksud, tujuan, atau alasan dari perilaku yang telah diperbuat oleh murid. Kalimat-kalimat yang diucapkan adalah, "Ibu tahu, kamu pasti punya alasan berperilaku seperti itu. Coba ceritakan alasannya." Setelah anak menceritakan dan guru mengetahui alasan atau maksud dari perilaku yang diperbuat, maka guru baru memberikan solusi yang disesuaikan. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di sekolah, kelas, ataupun sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari adalah: 1. Bagaimana menciptakan sebuah kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Karena budaya positif alangkah lebih baiknya dilaksanakan oleh semua pihak sehingga nilai-nilai universal yang telah disepakati bersama dapat terwujud. Yang kedua, sejauh mana peran orang tua dapat membantu dan ikut serta mewujudkan budaya positif di sekolah. Itulah koneksi antar materi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mari bergerak untuk menciptakan budaya positif.